Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Sumanto, NIM 21140 dari Ekonomi Pembangunan kelas A Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari Manajemen Handbook bab 2, 3, dan 4. Bab 2 ada kepemimpinan, bab 3 ada perencanaan, bab 4 ada komunikasi. Yang akan kita bahas pertama adalah bab 2, yaitu kepemimpinan. A. Gambaran. Ada banyak definisi tentang kepemimpinan, tetapi semuanya itu mengacu pada konsep dan karakteristik umum seperti kepercayaan diri, komunikasi, keterampilan orang, kreativitas, integritas, keberanian, kecerdasan politik, kasih sayang, kerendahan hati, dan lain-lain sebagiannya. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana membawa perubahan ketika diperlukan, untuk menginspirasi dan memotivasi para staf untuk bekerja sama untuk mengimplementasikan strategi organisasi dan misinya. Keterampilan kepemimpinan dikembangkan melalui pengalaman bertahun-tahun. Pengalaman dan pelatihan harus ditambahkan untuk menjadi manajer yang baik nantinya. Kedua, visioner. Pemimpin yang efektif mampu menyusun visi untuk bergerak melampaui status. Visi yang jelas, fokus, dan mudah dipahami. Visi yang baik akan memberikan pengertian bersama nilai dan arah untuk meyakinkan mereka yang enggan bahwa pada akhirnya mereka akan mendapatkan manfaat dari perubahan yang akan dibawa oleh visi ke dalam hidup mereka. Dalam operasi perdamaian PBB, komitmen pada visi bersama sangatlah penting, namun juga sulit untuk dicapai. Pemimpin harus peduli sepenuhnya mengelola dan menyeimbangkan politik yang berada di persimpangan antara prioritas Dewan Keamanan PBB, pasukan dan negara penyeimbang polisi, entitas PBB lainnya, lembaga keuangan, dan donor bilateral yang aktif khususnya negara, serta dari pemerintah tuan rumah dan penduduk lokal. C. Komunikator dan pendengar. Komunikasi sama pentingnya dengan visi, karena tanpa komunikasi, orang tidak akan paham dengan kondisi apa yang telah terjadi. Orang tidak akan sepenuhnya mendukung apa yang tidak dapat mereka pahami. Mendengarkan adalah landasan komunikasi. Kita akan mendapatkan pengetahuan, memahami tantangan, dan membaca niat orang. Pemimpin yang baik memahami bahwa tidak selamanya mereka memiliki solusi untuk setiap masalah. Maka komunikasilah salah satu contohnya. Mereka berdiskusi. Komunikasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu komunikasi informal, komunikasi formal, komunikasi nonverbal. Demotivator. Staf yang motivasi dan menginspirasi adalah bagian dari apa yang membentuk seorang pemimpin dan manajer secara terpisah. Pemimpin adalah enabler kerja staf. Motivator ini ada 4. Yang pertama, melibatkan karyawan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Kedua, mendorong mereka yang tidak memiliki kepercayaan diri. Ketiga, lebih banyak bimbingan dan arahan. 4, banyak tanggung jawab agar memiliki pengalaman. Mediator. Langkah pertama dalam menyelesaikan konflik adalah jangan menghindar dari itu, melainkan untuk mempertemukan yang bermasalah dan dengarkan apa yang mereka katakan dan meringkas apa permasalahan yang telah mereka jelaskan untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman. Yang selanjutnya, minta setiap peserta untuk menjelaskan tindakan spesifik yang akan mereka lakukan. Biarkan pihak lain mengambil pelajaran. Terakhir, yakinkan kedua belah pihak bahwa mereka akan menyelesaikan perbedaan mereka. F adalah pengembangan koalisi. Kepemimpinan juga tentang membangun koalisi, baik secara internal maupun eksternal. Mempertahankan aliansi strategis semacam itu untuk membutuhkan kebijaksanaan politik tanpa tercemar secara politik. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan untuk membentuk suatu tim seperti Dewan Penasihat, Satuan Tugas, dan kelompok organisasi. Akuntabel. Pemimpin yang baik akan membuat keputusan yang baik pula. Mereka melakukan sesuatu dengan cara mengidentifikasi dan menilai biaya relatif, manfaat, dan risiko yang akan melekat di setiap keputusan. Mereka juga memiliki keterampilan untuk berkomunikasi untuk komunikasi yang baik.
untuk keputusan yang baik. Pemimpin yang baik juga bukan hanya mengambil senangnya saja, melainkan setiap kegagalan mereka juga harus selalu ada. Hal berkepala dingin. Kepemimpinan juga harus memiliki sifat kepala dingin. Dengan sifat ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan mudah. Dengan ini, kita juga bisa mengembangkan ide lebih banyak dan inovatif. Namun, dalam krisis bahkan rencana terbaik pasti membutuhkan adaptasi segera untuk mencerminkan keadaan. Pemimpin yang baik biasanya sedikit berbicara, namun banyak bekerja. Mereka cenderung mempunyai sifat kepala dingin. Selanjutnya yang kita bahas adalah bab 3, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses mengidentifikasi melalui pengembangan strategis, komunikasi yang tepat dari sumber daya dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai organisasi. Strategi sangat penting untuk menghubungkan visi organisasi dengan kegiatan sehari-hari demi untuk rencana membantu memprioritaskan tujuan, mengantisipasi hambatan, mengurangi risiko, melestarikan sumber daya alam yang terbatas, dan memetakan jalan menuju kesuksesan. Perencanaan berlangsung pada 3 tingkatan. Yang pertama, politik, yaitu tentang kesepakatan tujuan, keseluruhan, dan sumber daya. Kedua, ada strategis dalam metode pengembangan metode yang luas dan dalam menetapkan jalannya kegiatan untuk mencapai tujuan. Ketiga, ada operasional dalam pelaksanaan sehari-hari di bidang rencana strategis. B. Prinsip dan praktek. Strategi adalah cara untuk mencapai jangka panjang yang komprehensif, yaitu tujuan dari sebuah organisasi. Perencanaan strategis adalah yang sesuai fungsi manajemen, berfokus pada pengembangan arah keseluruhan untuk sebuah organisasi. Strategi dapat muncul melalui proses yang berbeda dari proses pengembangan strategi formal. Strategi yang direalisasikan dan strategi yang tidak direalisasikan. Kategori ini menghasilkan 3 jenis strategi yang disengaja atau dimasukkan dan direalisasikan, tidak sengaja atau dimaksudkan tetapi tidak direalisasikan, dan strategi yang muncul tidak sengaja tetapi disadari. C. Ada proses perencanaan model. Berbagai pendekatan untuk manajemen dan perencanaan strategis adalah dipekerjakan oleh organisasi yang berbeda. Tergantung pada kebutuhan mereka, kapasitas, dan sumber daya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan proses perencanaan model dan untuk menawarkan beberapa perspektif tentang keterbatasan dan manfaat dari pendekatan semacam itu. Tujuan dari siklus perencanaan adalah perencanaan interaktif. Sebuah organisasi yang secara teratur memperbarui dan meningkatkan rencana dan strateginya, melibatkan staf di semua tingkatan, dan memastikan respon maksimum terhadap perubahan internal dan eksternal akan lebih menyelaraskan kegiatannya. D. Rencana untuk perencanaan. Sebelum terlibat dalam pengembangan dan perencanaan strategi, beberapa dasar atau rencana untuk perencanaan diperlukan. Ini membutuhkan alokasi staf, tanggung jawab mereka, dan sumber daya, serta komitmen organisasi dan keseluruhan dalam proses berpikir tentang arah organisasi. Investasi waktu mempengaruhi peluang keberhasilan pada fase berikutnya. E. Fase penetapan tujuan. Ada 4 komponen utama fase penetap tujuan, yaitu misi, visi, tujuan, dan tujuan dari sebuah organisasi. Pernyataan misi harus mengandung 3 elemen, yaitu tujuan organisasi bisnisnya dan nilai-nilainya. Pernyataan visi harus menggambarkan panduan tentang seperti apa kesuksesan nantinya. Tujuannya harus meliputi satu spesifik atau menargetkan kelompok atau hal yang berbeda. Kedua, dapat diukur, yaitu termasuk angka atau hasil yang dapat dicapai oleh kesuksesan. Ketiga, ditugaskan, yaitu memberikan tanggung jawab kepada setiap orang atau kelompok. Keempat, realistis, mempertimbangkan hanya apa yang sebenarnya dapat dicapai. Kelima, terikat pada waktu, memiliki tanggal mulai dan berakhir. Kemudian etis, menghormati hak dan kepentingan orang lain. Terakhir, tercatat, yaitu melacak hasil
dan membuat tersedia bagi pemangku kepentingan. Kemudian fase diagnostik. Penyebab konflik dapat dianalisis biasanya terbagi dalam 3 kategori. Pertama, penyebab struktural, yaitu akar dari penyebab tersebut. Kedua, penyebab langsung yang mengarah pada iklim yang kondusif untuk konflik. Dan 3, pemicu tindakan, peristiwa, atau antisipasinya yang dapat memicu konflik. Alat yang berguna mulai mengidentifikasi alternatif strategi secara sistematis berdasarkan penelitian pendahuluan adalah analisis SWOT. SWOT, yang mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi dan peluang ancaman di lingkungan. SWOT tadi terdiri dari strength atau kekuatan yang merupakan kemampuan memungkinkan organisasi Anda atau unit agar berkinerja baik, seperti kemampuan yang perlu dimanfaatkan. Kedua, ada weakness atau kelemahan, adalah karakteristik yang menghalangi organisasi Anda atau unit dari kinerja yang baik dan perlu ditangani. Ketiga, opportunity atau peluang adalah tren, kekuatan, peristiwa, dan ide yang organisasi Anda atau unit dapat dimanfaatkan. Terakhir adalah threats atau ancaman, merupakan kemungkinan kejadian di luar kendali yang organisasi Anda atau unit perlu merencanakan atau memutuskan gerbang keluar atau jalan keluar. G ada fase desain. Dalam fase desain, tujuan dari analisis perlu digabungkan ke dalam strategi dan rencana. Perumusan strategi harus mempertimbangkan alternatif strategis yang berasal dari fase analisis. Strategi harus fokus pada masalah tertentu yang memprioritaskan kegiatan dan alokasi sumber daya sebuah organisasi. Perencanaan adalah tentang pemilihan tindakan spesifik secara sengaja untuk mencapai tujuan organisasi. Teknik yang dapat membantu manajer membuat rencana adalah metode jalur kritis untuk mengurutkan memprioritaskan tindakan dan perencanaan skenario untuk mengelola ketidakpastian dan dijelaskan secara singkat. Metode jalur kritis atau CPM yang tadi saya sebutkan merupakan teknik menganalisis, merencanakan, dan menjalankan proses yang besar dan kompleks. Ini sangat membantu manajer menentukan pekerjaan atau aktivitas mana yang ikatannya dalam proyek tertentu yang sangat penting dan bagaimana menjadwalkan pekerjaan untuk dipenuhi tanggal target tertentu dengan biaya yang sangat minimum. Kedua adalah perencanaan skenario, merupakan proses kreatif untuk memikirkan masa depan suatu organisasi. Ini pertama kali digunakan untuk perencanaan militer selama Perang Dunia Kedua. Latihan perencanaan skenario umumnya melibatkan 15 hingga 30 orang dan dapat mengambil 3-9 bulan. Informasi yang dikumpulkan melalui penilaian strategis, teknisi misi penilaian, serta misi CRMAC dan bagian lain. Komponen yang diperlukan untuk membangun skenario, yang pertama, masalah fokus utama atau pilihan kritis perlu diidentifikasi yang kemungkinan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi organisasi. Kedua, penelitian harus dilakukan, harus dapat dimanfaatkan penelitian yang dilakukan selama fase diagnostik. Ketiga, memahami lingkungan untuk mengidentifikasi kekuatan yang sebelumnya tidak pasti dan ketidakpastian kritis akan menjadi dampak terbesar bagi sebuah organisasi. Keempat, membangun skenario kerangka kerja dalam matriks 2x2 dengan ketidakpastian kritis pada kedua sumbu sebagai hadir atau tidak hadir. Tahap implementasi. Rencana hanya akan berguna jika digunakan dan diimplementasikan. Rencana yang disusun dengan baik seringkali dibuat tidak relevan karena buruk atau eksekusi yang tidak lengkap. Selain memperjelas tanggung jawab pengawasan, tugas pelapor reguler juga harus didirikan. Laporan kemajuan implementasi rencana atau kekurangannya merupakan indikator awal yang penting untuk mengevaluasi keberhasilan misi. Terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah elemen yang mengubah proses perencanaan sebaliknya linear menjadi siklus perencanaan. Di semua tingkatan organisasi diperlukan untuk dapat menyesuaikan dan memperbarui rencana. Bab terakhir adalah bab 4, yaitu komunikasi. Yang pertama, gambaran.
Komunikasi adalah alat yang penting yang tersedia bagi seorang manajer bukan hanya untuk memenangkan dukungan, membujuk, menginspirasi, mendapatkan informasi ide yang terlambat, motivasi, dan menyampaikan kritik yang membangun atau meredakan amarah yang membara. Komunikasi formal dan informal sama pentingnya dengan apa yang dikomunikasikan. B. Prinsip dan praktek. Ada jenis komunikasi, sifat dan aliran komunikasi dalam sebuah organisasi biasanya mencerminkan strukturnya. Yang pertama dalam lingkungan hierarkis. Komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir dari atas ke bawah. Kedua, dalam pengaturan yang lebih datar dan tidak terlalu hierarkis, orang cenderung berkomunikasi lebih banyak bertatap muka melalui email informal dan sebagiannya banyak turun. Kemudian membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah blok bangunan komunikasi yang efektif. Manajer dapat membangun kepercayaan dengan timnya menggunakan informasi. Misalnya ringkasan pertemuan yang dihadiri dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Membangun kepercayaan bisa melalui panggilan telepon, menyediakan jenis kontak lain seperti email. Dalam membangun kepercayaan, komunikasi dua arah sangat penting adanya. Kemudian ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan yang baik memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pemikiran dan ide yang kreatif, serta mendengarkan aktif rekan-rekan. Menjadi pendengar yang baik atau terlihat sebagai pendengar yang baik. Tunjukkan minat yang terlihat melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh, minta tindak lanjut atau klarifikasi pertanyaan, dan membaca yang tersirat dengan mengamati isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, nada, postur, gerakan fisik. Kemudian ada komunikasi eksternal. Kepentingan eksternal yang berbeda setiap hari mulai dari otoritas nasional dan lokal, partai politik dan sipil organisasi masyarakat, hingga organisasi kemanusiaan internasional dan komunitas donatur. Jenis interaksi juga bervariasi dari percakapan dengan penduduk desa hingga pertemuan formal dengan pejabat pemerintah internasional dan nasional, presentasi lisan, atau materi tertulis formal ke kantor pusat, misalnya kode kabel, laporan sekretaris jenderal, dan laporan ad hoc, atau kepada donor termasuk persyaratan pelaporan untuk dana perwakilan, dana pembangunan perdamaian, dan lain-lain. Kemudian komunikasi lintas budaya. Kebudayaan sebagian adalah nilai dan norma dipelajari untuk membentuk perilaku seseorang atau masyarakat. Komunitas lintas budaya yang sukses membutuhkan pendengar yang aktif, pengamatan tajam, dan penerimaan perbedaan. Budaya mempengaruhi bagaimana seorang berpikir, merasa bertindak, dan berkomunikasi. Budaya memberi manfaat kerangka acuan dan identitas yang baik bagi mereka dengan jelas dengan sendirinya. Perbedaan budaya lain-lain. Yang pertama ada persepsi waktu. Waktu sebagai uang, ketepatan waktu sebagai kebajikan, hidup sebagaimana didikte dengan jadwal dan jadwal satu sisi. Meluangkan waktu untuk orang lain sebagai rasa hormat, hasil diterima sebagai tujuan tetapi tidak terikat waktu, masa depan sulit didefinisikan atau tidak mungkin direncanakan. Yang kedua adalah persepsi ruang. Seberapa jauh Anda berdiri atau duduk saat berbicara dengan seorang ketika di lift atau di bis? Apakah Anda melihat ke kantor dengan tampilan jendela atau ruang sudut sebagai simbol posisi hierarkis? Yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Bahasa tidak langsung, kehati-hatian, hormat, lisan, berbunga-bunga, formal. Misalnya budaya Buddha atau Islam versus bahasa langsung, tepat, atau bahkan tumpul. Ditulis jika memungkinkan seperti bisnis dan informal. Yang terakhir adalah komunikasi nonverbal dan bahasa tubuh. Menunjukkan emosi atau tidak, membuat gerakan langsung atau tidak, dan jabat tangan yang kuat atau tidak. Warna sebagai simbol. Yang pertama, warna untuk berkabung. Hitam di Eropa dan Amerika Utara, putih. Putih dalam Islam
dan negara Jepang. Yang kedua, merah. Cinta dan bahaya di negara-negara barat, kematian di beberapa negara Afrika, airfield di Indonesia dan Thailand. Jangan menggunakan tinta merah. Terakhir, hijau. Keamanan di barat, kesucian di dunia Islam. Jangan gunakan hijau di publikasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.